Kita berjumpa lagi dalam Sofi Nafi Talks dan hari ini saya punya seorang teman lama bintang tamu ini. Ya warga Jakarta yang pindah ke sini juga ternyata, tapi ternyata dia sudah lebih senior dari saya pindah ke Bali. Ada sebuah masa di mana ya mungkin yang nonton ini inget dulu ada sinetron namanya Misteri Nini Pelet. Orangnya udah ada di sini. Novia, tunggu. Nama terlahirnya Teresia Novia Ardana Rizwari. Bener dia hafal loh. Betul. Benar. Betul. Selamat datang di Makasih. Pepita Ensan si Sofi Nafi Talks. Senang banget akhirnya bisa bergabung di sini, cuy. Nov, ini orang-orang kayaknya banyak yang kayak tahu, iya loh, bener loh, dia dulu yang pernah jadi presenter seputar olahraga sama Mas Ari ya? Mas Ari Darsono ya. Mas Ari Darsono. Ingat gak dulu ada cewek kece pakai jas biru, pokoknya gagah kali lah dia kalau udah pakai jaket seputar olahraga Seputar itu. olahraga, betul. Terus dia gitu sempat ada yang sama Denada juga ya? Iya, acara boxing kalau malam. Boxing kalau malam. Di RCTI-nya. Sebenarnya lo presenter sama sinetron duluan mana sih? Karena kan orang banyak kenal lo seperti kayak cuman Misteri Nini Pelet itu. Sebenarnya Misteri Nini Pelet itu udah gimana ya? Gue tuh start di sinetron sendiri sebenarnya di tahun 96 kalau nggak salah. Iya, Oke. 96. Lu jadi Nini Peletnya kan itu? Apa sih peran lu? Malam bukan, jadi Nini Peletnya itu Tante Lelisa Gita. Oh iya, jadi, iya benar. Saya selaku anak didiknya Nini Pelet. Oh iya. Aku Oke, jadi oke. Dewi Sumbi. Dewi Sumbi. Sumbi, oke. Gitu. Soalnya gue di situ semuanya serem gue ngeliatnya make up. Padahal kalau dibalik behind the scene-nya gue itu perjuangan banget untuk ketawa seperti itu. Iya ya, untuk mengeluarkan ketawa Iya, itu ya. Jadi lu start 96? Gue start itu start itu 95, waktu itu sama almarhum Taufik Safalas, tapi sinetron gue yang bikin ngangkat itu yang kedua, Karenina, waktu itu sama Sandi Nayon. Oh, Karenina. Iya, kalau nggak judulnya. salah waktu itu masuk, sempat masuk jadi di nominasi peran utama wanita terbaik di waktu itu Festival Sinetron Indonesia tahun 97. Iya, 97. Iya. Itu tayang di mana tuh, ingat gak? RCTI. RCTI. Sorry, di SCTV. Apa PH-nya waktu itu? Karenina itu PH-nya sebentar. PT Sepro Karya Pratama. Jadi keluarga dari almarhum Ibu Siombing. Oh, jadi gitu. sutradaranya itu Mas Jonggi Siombing. Mas Jonggi Iya, Siombing. Mas Jonggi Siombing. Iya, Pak Jadi Jonggi ya. awal dan sebelumnya juga yang satu yang dengan almarhum Taufik Safalas juga sama sutradaranya Mas Jonggi. Jadi benar-benar aku tuh dididik acting awal sama mereka. Oh, Gitu. jadi awalnya di situ bukannya anak sanggar atau apa enggak ya? Bukan. Kecilnya enggak bukan. Jadi awalnya juga ikutin casting sih. Oke, Jadi awalnya ikut dipaksain casting. teman waktu itu sudah datang ke Sepro, ayolah kamu ikutan casting. Awalnya sendiri kan aku sebenarnya di catwalk ya. Iya. Di catwalk. Nah terus sama teman diajakin, udah kamu ikut casting yuk ke Sepro. Enggak, males gitu, sampai dipaksa lah sama teman, datanglah. Ingat banget kok pertama kali datang ke Sepro tuh pakai zaman dulu kan cara jeans robek-robek ya, Iya. bla bla, terus pakai sendal jepit aja, rambut baru habis keramas masih basah-basah, datang Iya. gue casting. Iya. Gue casting, terus waktu itu kalau nggak salah saingannya Kak Lia Waroka. Pokoknya ya bisa dibilang dibikin down dulu lah. Aduh, kamu kalah lah sama Lia Waroka. Coba karena dipaksa teman jadi ikut-ikut aja. Ya udah nggak apa-apa juga sih aku bilang gitu. Setelah casting yang kedua, tiba-tiba sekitar jam 3 sore di teleponnya kamu dapat langsung peran utama. Langsung Alhamdulillah, peran utama. Iya. Terus gimana tuh kamu menyiasati? Tunggu bentar ya. 96 ini berarti Novia Ardana 22 tahun. Iya. Sekitar. Ya 22 tahun. Iya kan? Masih muda sekali. Iya. Dan sebenarnya tepat sekali ya mendapatkan tantangan-tantangan seperti ini karena di usia segitu yang gue inget kita kalau dapat tantangan apa, ayo pasti kan gitu kan ya, happy aja, excited gitu. Tapi peran utama Bu? Iya alhamdulillah, dan kalau waktu itu gue sendiri sih sebenarnya bukan nyari nggak ngerti ya, jadi ngelihat orang di zaman dulu kan masih film layar lebar ya, sinetron masih baru aja. Ih seru banget ya bisa di TV gitu. Coba kalau gue waktu itu kalau gue pada saat itu pikirnya begitu gue dapet peran utama, ya alhamdulillah kenapa? Gue bisa punya duit sendiri. Bisa punya duit, duit banyak, masuk TV lagi gitu kan istilahnya begitu. Ya. Tapi lu udah tahu belum itu kerjanya bakal dari pagi ke pagi kan? Waktu itu belum tahu. Belum tahu. Belum tahu. Ya. Waktu itu belum stripping.
Waktu itu belum, masih sinetron sekali kan seminggu kan ya? zaman dulu kan seminggu sekali maksimal 20 episode ya satu judul. Terus orang sabar ya nungguinnya zaman dulu kan. Ember. Nunggu tiap Kamis di depan TV. Ya Allah, Gak ada zaman pilihan sekarang. soalnya, ya kan? Oh, Gak zaman ada sekarang pilihan. kayaknya kita sempet ngalamin yang syuting yang bukan dikejar tayang lagi, dikejar satpam tuh rasanya ya. Nggak ada napas tuh dari timnya bisa dibagi berapa tim gitu loh guys, hanya untuk satu produksi sinetron. Jadi kita dipindah-pindah. Ya, Habis zaman syuting sini, waktu syuting sana. awal-awal itu kan masih belum stripping ya, masih belum stripping, jadi karena masih seminggu sekali juga nggak kejar-kejaran sama sistem stripping seperti sekarang ya. Jadi zaman dulu walaupun peran utama, gue tuh bisa sekali ngambil langsung 2 atau 3 job. Gitu. Oh. Cuma memang perjuangannya ada misalnya besok mesti syuting di Bandung, malam ini selesai syuting di Jakarta, gue langsung nyetir gue pergi ke Bandung. 2-3 job tuh 2-3 judul. Ya, 2-3 judul. Oh, ya, pada gitu. saat itu. Pada saat itu. Masih bisa sih dulu ya. Masih bisa. Dan kita kayaknya zaman itu masih bisa nyetir sendiri ya Bu. Masih, kemana-mana ya. kalau sekarang nggak terima kasih ya gitu kan. Istilahnya kan begitu ya, apalagi Iya. Jakarta dengan kemacetannya seperti itu kan. Iya, gitu. iya. Nah tapi kenapa tiba-tiba bisa masuk seputar olahraga itu dulu? Presenter itu beda sekali loh dunianya iya. dengan sinetron. Ya mungkin ya alhamdulillah pada saat itu mungkin aku dikasih kesempatan ya. Sebelum seingat aku awalnya itu seputar olahraga, aku ditawarin sama RCTI. Itu kalau nggak salah pada saat aku sambil syuting in-house-nya RCTI. Waktu itu judulnya Maharani. In-house itu artinya sinetronnya diproduksi oleh si TV-nya, Stasiun TV, jadi ya. bukan PH Betul, gitu ya. iya. Terus aku ikut di casting dan ya alhamdulillah aku lolos waktu itu. Peran utama, masih langsung seputar presenter, olahraga, ya, presenter utama lagi ya. Jadi bukan kayak seputar gantiin olahraga. siapa. Iya enggak, bukan Oke. gantiin Berapa siapa. lama tuh sama Mas Ari Darsono? Kayaknya lumayan lama ya, hampir setahunan Setahun ya. ya, Ha-ha. ha-ha. Dan aku sambil kalau nggak salah untuk infotainmentnya aku di sisi selebriti. Sisi selebriti. Sisi selebriti itu kalau nggak salah punyanya Pak Bintang ya. Oh ya, iya. apa sih kalau ininya majalahnya? Bintang, tabloid Bintang, Tabloid. Bintang, Check and Recheck, Iya. dia juga sih. Iya sama. Setelah itu ya, kalau kayak nggak salah sisi selebriti sama yang punya ya. Ya itu juga aku nyambi itu juga. Kalau nggak salah ya, kalau Iya. kita salah dikoreksi di komen ya guys ya. Kita lagi berusaha mengingat-ingat masa lalu. Udah lama nih. banget soalnya. Iya, karena kalau mau dipikir-pikir itu 30 tahun yang lalu loh. Udah lama banget. 30 tahun udah satu manusia guys itu kalau dihitung itu udah ada satu manusia lagi lahir di situ. Lu waktu itu lebih enjoy si presenter atau si acting sinetron ya? Kita bicara sinetron dulu. Pada saat itu sih gue enjoy aja semuanya sih. Kan seputar olahraga live nggak sih apa taping? Typing. Oh, Zaman taping. dulu masih typing. Jadi ya. nggak ada Nggak live. Berarti lu baca skrip atau dikasih teleprompter? Nggak, Pak. Atau Zaman dulu kita? belum pakai teleprompter yang ngafalin ya kita. Jadi Jadi pada ngafalin. saat itu bisa dibilang pada saat itu ya juga termasuk di sinetron. Ini kita balik dulu nih. Nah. Habis yang si apa namanya sinetron yang pertama itu aku masuk ke yang Karenina itu memang jadi aku diminta untuk jadi pada saat aku mau di casting yang untuk yang Karenina sinetron sama Sandi Nayon setelah sinetronku yang pertama aku diminta datang ke Sepro kan ketemu sama kakaknya Bang Jonggi itu Bang Ronggor. Itu satu hal yang cukup Ini unik kameramu, sih. Bu. Satu hal yang cukup unik yang selalu aku inget tuh. Aku datang ke kantor, kan biasanya karena pengalaman yang pertama casting tuh kita harus tes kamera dan segala macam, tes baca naskah, baca skenario dan segala macam kan. Ini enggak, aku datang aku cuma dibilang saya dapat rekomendasi katanya kamu ngafal skenario cepet. Itu yang pertama. Iya mas, aku bilang gitu kan. Terus ini kita syuting mulai bulan depan, jadi kamu selesai yang sinetron yang itu langsung masuk ke yang ini, ke Karenina ini, dan setting tempat lokasi kita yang pertama di Surabaya. Dan pada umur itu aku belum pernah keluar kota loh sebenarnya. Oh iya? Belum pernah. Terus, Udah pernah naik pesawat belum waktu itu? belum. Oke. Ya. Semua first time nih ya? First time lah ya. Oh ya siap. Nah, karena waktu sinetron pertama itu aku perannya itu sebagai gadis Betawi Belanda. Oke. Rambut aku jadi agak dipirangin. Ya. Nanti habis begitu itu selesai masuk sinetron ini karena kamu jadi perannya aku jadi apa namanya? Membawa berita di film Karenina itu. Rambut ditemin mau kan? Oh, boleh nggak apa-apa, Bang. Oke, ya udah, tunggu sebentar. Langsung itu dari dalam aku dibawain skenario 13 episode. Itu jadi kayak
wow, gila. Maksudnya ya aku senang banget, ya ampun aku dipercaya banget Percaya ya. lagi. Dan itu sinetron aku baru yang kedua loh gitu. Dan ini bocoran aja, waktu sinetron yang pertama per episode 500.000, di sini aku langsung dikasih 1,5 Wow. gitu. Jadi bersyukur banget lah. Satu komplimen langsung kita kali 13 tuh kan. Iya, pada kali saat 13 itu. zaman dulu kan gede banget ya. Iya, iya. Gitu. Iya, Jadi iya, langsung iya. gitu. Oh, Langsung wow. tanda tangan kontrak, disiapin tanda tangan kontrak, dikasih skenario 13 episode. Kalau zaman dulu mau pakai skenario. Iya, memang. Kalau sekarang hari ini syuting, kita udah di lokasi, skenario belum jadi. Iya, benar, kan? benar. Itu Yang pengalaman ini ya. aku terakhir ya di stripping ya. Tapi sekarang sih katanya udah lebih rapi. Tapi Udah memang rapi ya? pengalaman kita terakhir tuh berapa tuh? Katakanlah 15 tahun yang lalu aja tuh masih kayak gitu tuh. Iya, Kita makanya. bisa, oke, lunch break ya, break, makan siang, oke. Terus habis ini kita syuting apa? Tunggu lagi dikirim. Iya. Kalau nggak penulis skripnya masih di lokasi lagi Ya, ngetik. gini, lagi Iya. gini. Bener banget, bener. Iya kan? Guys, bisa Gitu. kayak gitu loh dulu tuh kita Bener. syuting tuh bener-bener yang kayak deg-degan, stres. Ini bisa Iya. kelar nggak ya hari ini? Bisa kelar nggak ya Makanya, hari ini gitu ya. Sementara udah mau tayang. Yang bener. Editornya banyak tuh, nanti dia ngambil yang udah jadi, dia bawa, dia ngedit, kan zaman dulu belum bisa ngedit Iya, komputer ya. Dia bawa ke studio edit, sambil yang setengahnya lagi nunggu Masih lagi syuting dulu. Lagi syuting dulu. Iya bener, separah Gitu. itu. Gitu. Tapi dari judul ke judul, presenter ke presenter, sebenarnya bisa dibilang awal Novia masuk ke karir dunia entertainment itu mulus dong ya. Orang-orang kan ada yang, saya udah berapa kali casting kak, nggak dapet, nungguin. Saya nggak taunya dapet cuma peran figuran dulu misalnya. Kalau kamu kayaknya kayak langsung dibukain gerbang gitu nggak sih? Kayak pernah ngerasain kayak Aku pernah ngerasain sebenarnya, tapi mungkin memang akunya sendiri tidak yang, aku bukan tipe orang yang ngoyo gitu loh. Aku bukan tipe orang ngoyo. Jadi waktu itu sempat ikut-ikutan sebelum nih ya, sebelum syuting pertama kali yang peran utama itu, ikut gue yuk, kita ke Multivision waktu itu kalau nggak salah. Ikut kita ke Multivision yuk, ngapain casting? Ya, ikut casting. Udah ngantrinya lama kan, suruh casting dong, terus dapat peran aja lah. Pada saat itu dibilang berapa ya honornya, kalau nggak salah 50.000. Ngitung dong otak. Waktu itu masih tinggal di Pondok Gede ya. Syuting dimanapun juga 50.000, gue nggak mungkin, kalau gue naik bus juga tetap aja tekor jatuhnya, jadi aku nggak ambil. Gitu, 2 kali lah aku seperti itu, jadi aku nggak ambil, ya udah. Nah, ini setelah sebelum yang peran utama itu. Iya. Dulu sempat ikut-ikutan temen lah, dua kali waktu itu. Jadi udah mikir tuh ya. Makanya pada saat diajak teman ke yang Sepro itu, ini casting buat apa? Buat peran utama. Halah, peran pembantu aja gue nggak pernah dapet, cuma dibayar 50.000, gue tolak. Masa gue bisa dapet peran utama? Nah, itu statement aku waktu itu sih gitu. Tapi pada dasarnya Novia Ardana itu bukan orang yang ngoyo, Nggak. berarti? Nggak. Go with the flow nggak? Berarti? Iya, betul. Aku sendiri tuh jadi orangnya tuh yang santai aja gitu. Jadi ya mikir cuma yang hari ini aja, besok gimana kumahang kayak gitu loh. Gitu. Sorry, kalau boleh tahu kamu anak keberapa? Anak kedua. Dari? 4 bersaudara, cowok semua. Cowok semua, Iya. jadi cewek sendiri. Iya. Paling disayang nggak berarti? Paling dimanja? Atau enggak justru? Sebenarnya sih dari ibuku udah nggak ada dari aku kecil. Oke. Ya, dari aku umur 5 tahun. Jadi kita beda sama kakak beradik itu ada yang beda 2 tahun, ada yang beda setahun. Dan dari ibuku nggak ada itu, kita juga udah nggak pernah ketemu bapak. Jadi tinggal sama kakek nenek, sama adik-adiknya mama, dari almarhum mama. Dan pas aku umur 13 menjelang 14, kita juga hidup di asrama, adik-adik di panti asuhan gitu. Jadi kita nggak ngerasain itulah. Gitu. Jadi besar itu kalau nggak sama nenek, kakek. Aku sekolah juga nggak selesai. Iya. Jadi aku Berarti terakhir sekolah apa kalau boleh tahu? SMP. Novia? SMP ya. SMP, tapi terus karena adik-adik masih kecil-kecil, aku pengennya adik-adik juga keluar. Jadi aku memilih keluar dari asrama, terus ya sebenarnya kalau dipikirin sekarang mungkin pada saat itu asal kita balik. Jadi ya udahlah, aku harus kerja nih. Ambil pilihan itu aja. Jadi aku Pikirannya dari kecil pikiran udah itu aja. kerja. Ya itulah aku awalnya aku kerja sebagai ini lucu sih, temen ngajakin, zaman dulu kan ada disko siang ya. Ada. Ada disko siang Lipstick kan. ya? Apa di nah, mana? ini di Jakarta Timur nih. Oh ya, oke. Jakarta Timur. Jadi Kalau kata anak sekarang geng BKT. Ya, kata anak BKT, sekarang. kalau yang BKT sekarang, zaman dulu Kramat Jati. Ya.
Jadi justru temen yang mau ngelamar jadi lighting. Temen mau ngelamar jadi lighting Temen di satu sebuah SMP. produksi. Enggak, lighting Oh, di disco? Oke. Aku temenin dia, terus sama manajer di situ. Malah aku yang ditawarin Sebagai apa? lighting. Oh, lighting. Zaman dulu mungkin lighting masih gampang kali ya, kalau sekarang gue Lighting udah nggak gimana ngerti lah. nyetel lighting orang? Jadi enggak, jadi ini temen-temennya DJ mainin lampu doang. Oh. Gitu zaman dulu. Gitu. Oh, lighting girl. Lighting girl, ya. Lighting girl, oke. Terus akhirnya aku yang ditawarin, ya udah diajarin sebentar, oke. Nah itu pas berarti umur berapa ya? Level SMP kelas 3 lah. Oke. Nah, udah. Nah terus pas aku baru hari pertama kerja, pada saat itu ada sampling rokok Marlboro. Nah, tiba-tiba supervisornya aku masih inget namanya Mas Zaldi. Kayaknya orang baik di depan aku inget deh. Mas Zaldi yang mengubah hidup aku. Mas Zaldi itu bilang, kamu sayang banget kamu kerja di sini. Ini saya baru hari pertama Mas, dan itu sore gitu. Aku baru hari pertama Mas. Kenapa kamu nggak mau kerja sampling aja gitu kan? Aku ditawarin lah untuk jadi SPG Marlboro pada saat itu kan. Sampling rokok lah ya. Iya. Dan aku terus terang aja aku bilang, Mas aku nggak punya ijazah. Aku bilang gitu, aku nggak punya ijazah. Terus ya aku nggak punya ijazah. Aku SMP aja belum nggak selesai, aku bilang. Terus dia tanya, pada waktu itu dia tanya, bisa bahasa Inggris nggak? Ya saya sih suka nyanyi lagu dari kaset ya zaman dulu, jadi suka translate pakai kamus gitu. Ya udah, itu waktu itu hari Sabtu atau Minggu aku lupa ya, aku masih ingat. Ya udah, besok kamu hari Senin datang ke kantor Marlboro, waktu itu di BRI 2. Udah, aku datang. BAT. Ya, waktu itu masih Philip Morris ya. Oh masih ya? Masih Philip Morris. Tahu lagi, dia bener lagi. Udah, aku benar-benar besoknya datang ke sana, ada Mas Zaldi, ketemu sama siapa aku lupa namanya, masih hafal. Udah cuma interview wawancara sebentar, aku diterima. Kamu sendiri tuh datang? Iya. Nggak takut? Umur 15-16 itu kan? Iya. Nggak takut orang-orang besar ini bakal Itulah memanipulasi enggak. kamu atau apa? Ya pada saat itu sih cuma berpikir, zaman dulu kan ya rokok Marlboro udah terkenal banget ya, dan kantornya di situ, masa iya sih mau Masa nipu sih gue gitu ya. ditipu gitu Kalau ya? zaman dulu kan masih kecil sekali, ada yang namanya oknum-oknum seperti itu hampir nggak pernah ada kan. Iya. Itu. Iya sih, benar. Zaman itu berbeda. Zaman ya? itu beda lah sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kita serba sesuatu, orang nawarin kerja mesti hati-hati kan gitu. Ya udah, aku datang datang dengan baju kerja seadanya, pakai celana rok segini gitu kan. Aku datang ke sana, ya aku di interview, abis itu langsung. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Gini gitu kan, aku datang ke sana, ya aku di interview, abis itu langsung udah dikasih tahu ini kerjanya kalau sebagai SPG Marlboro itu seminggu cuma kerjanya cuma 1 minggu kan, kita kayak ke Hard Rock dan segala macam gitu dengan gaji segini. Kalau nggak salah waktu itu awal gaji aku tuh 1 bulan bisa terimanya sekitar 950.000, besar. Oh besar, Ya. besar, Gitu. Ya. bisa buat hidup. Iya, dan bisa untuk adik-adik juga. Adik-adik. Ya, jadi pada saat itu ya udah mulai, dan karena aku udah mulai kerja di situ, terus tiba-tiba juga, ya dari situ aku akhirnya bilang sama adik-adikku, ya udah kalian bertahan dulu di asrama, aku bilang gitu kan, di panti ya. Nanti kalau aku udah bisa sewa rumah sendiri, ya sekolah. Tapi aku cuma paling bisa nyekolahin sampai SMA. Ya kita nggak tahu rezeki nanti ya, gitu. Oh bilangnya ke adik-adik Iya. kayak gitu. Kakak yang tertua kemana saat itu? Nah, mungkin pada saat itu kakak udah lebih gede ya.
Jadi pada saat mau dimasukin ke asrama itu kakak mungkin masih ada perlawanan, kalau kita kan nggak ngerti ya, masih iya aja gitu. Jadi kakak masih sama keluarga dari kakek. Oh jadi terpisah. Iya. Jadi beliau tidak tahu kisah ini berarti ya pada saat itu ya, Pada karena saat beda itu, rumah. Iya. Jadi bisa dibilang Novia Ardana yang anak kedua step up jadi anak pertama karena di dalam lingkungan saat itu kalian bertiga, kakak beda rumah begitu ya. Iya. Oke, kerjalah itu jadi SPG, sampling brand rokok. Berapa lama itu bertahan? 950.000 seminggu itu? Sebulan. 950.000 sebulan. Oh sebulan, sorry Ya, sebulan. tapi kalau kita pikir ya sekarang mungkin sekitar 9,5 juta kali Iya. tahun itu ya. Katakanlah kayak 10 juta lah diterima saat itu, mah udah gede banget itu. Udah gede banget. Dan kerjanya juga cuma 3 hari. Iya. Terus banyak teman-teman deh sekolah model katanya. Oke, dari situ. Dan sampai saat itu juga aku masih belum nyadar bahwa banyak teman yang bilang kamu tuh punya potensi, kamu tinggi, kamu cantik gitu kan. Masa Kaki sih jenjang gitu. loh ibu ini ya, Karena aku tuh panjang. tomboy banget gitu loh. Jadi masih nggak ngeh. Udah akhirnya aku nyoba sekolah di Soraya Hak Modeling. Oh ya, oke. Iya. Itu biaya sendiri tuh berarti. Iya, Oke. ya. Sisihin dari yang Iya. job-job itu, Betul. sekolah lah di situ. Iya, Ketemu Mbak Soraya Haknya. Dan aku karena masuk pada angkatan aku itu aku lulusan terbaik, setelah itu malah aku sempat kerja jadi asisten Mbak Aya. Astaga. Jadi sekali ngajar itu 50.000. Makanya aku ketemu lagi Mbak Aya juga udah long time no see, ketemu lagi di Instagram dan kita kontekan lagi gitu. Oh ya, Mbak Aya, ini ada muridnya di sini. Gitu. Oh, oke, dari situ mulai tuh, oke, jadi Iya, asisten karir, juga iya. dan ternyata lulusan terbaik. Iya, Lulusan jadi terbaik means what? Kamu kok catwalk langsung bisa gitu. Pada saat itu termasuk yang Awalnya sih bagus. nggak bisa, makanya aku juga pas ternyata aku lulusan terbaik juga aku kaget juga Kaget ya. gitu ya, gitu loh. Dan pada saat aku sambil sekolah itu kalau nggak salah aku ikut lomba majalah Sarinah kalau nggak salah, Oke. Mas Sarinah atau Kartini, dan aku menang juga itu. Aku juara 2 nggak salah. Oh. Gitu ya, di situ ternyata memang ada bakat di situlah. Iya. Gitu. Dari situ sadar tuh udah, oh ini bakat nih ke sini, aku bakal ke sini. Nyambung lah dengan cerita tadi, coba casting sana casting sini, Betul. 50.000 nggak tutup modal, nggak bisa Iya. sampai dapat yang peran utama. Iya, Wow, oke. gitu. Nah, tapi oke, ini gimana ya? Menceritakan seseorang yang tidak mendapatkan tuntunan dan kasih orang tua yang lebih panjang ya, bisa dikatakan begitu ya. Lalu kamu harus belajar hidup sendiri. Ketika masuk ke dunia entertainment itu kan banyak banget ya kesempatan untuk, atau nggak usah kesempatan deh, orang ngaco, berusaha ngajak kita ngaco atau apa, itu entertainment kayak begitu banget. Ya sebenarnya semua juga begitu sih, cuma kayak karena entertainment itu terang, mungkin orang berpikirnya, ini hati-hati loh, orang di sana suka di sana suka yang lain dan yang lain-lain. Apa usahamu di usia segitu, di saat berpikir nih masih harus bertanggung jawab nih buat adik-adik untuk menghindari orang-orang seperti itu? Atau pernah akhirnya terlibat terus, aduh salah nih? Ya mungkin juga track recordnya ada ya, bahwa aku sendiri memang pernah terlibat ya. Istilahnya aku pernah masuk ke dunia, istilahnya dunia malam. Ya itu aku nggak bisa pungkirin, dan itu pun juga aku cerita sama anak aku ya, gitulah. Jasmine tahu nama Tahu. putrinya Jasmine. Tahu. Ya, tahu. Jadi antara aku sama anakku juga nggak ada yang ditutupin ya. Dan itu juga mungkin karena tidak ada bimbingan langsung dari orang tua, mana baik dan buruk, aku tidak menutupi bahwa pada masa aku muda itu banyak sekali jalan yang salah yang aku ambil, gitu. Satu, aku suka nyoba, aku senang pergi gaul malam, gitu. Kadang-kadang juga aku orangnya nggak tertib, gitu. Pada saat shoot juga kadang-kadang aku suka dimarahin, gitu. Karena lagi malas gue nggak dateng. Dan pada saat itu kan aku masih tidak berpikiran bahwa ini tuh gue bakal ngerugin orang banyak dengan gue nggak datang. Oh cuek aja, nggak datang Ya, aja. karena itu ya. Jadi ada hal-hal yang kalau aku pikirin sekarang, pada saat itu tuh gue nggak tertib orangnya gitu. Ya karena memang selain memang kesalahan pada diri sendiri, dan pada saat itu masih muda, balik lagi gimana hari ini aja lah, besok gimana besok gitu. Dan tidak ada yang membimbing, jadinya ya sempatlah aku salah langkah gitu. Ya tapi hal itu yang alhamdulillah nggak dijalani sama anakku sekarang. Itu sih yang penting ya. Iya. Kayaknya kita sebagai orang tua ya. Iya, jangan apa yang kita pernah bikin, mudah-mudahan tidak terjadi sama anak kita.
Itu aja sih. Gimana kamu berkeputusan untuk cerita sama Jasmine sih suatu hari tiba-tiba kayaknya harus cerita deh gitu. Oke. Itu kan nggak mudah. Jadi kalau untuk keputusan itu sendiri memang kembali lagi seperti tadi aku bilang, antara aku cerita sama kamu, antara aku sama anak aku itu tidak ada gap. Jadi memang aku ibunya ya, tapi aku bisa jadi temennya dia juga gitu. Dan aku waktu itu berpikir sendiri, aku memutuskan pada saat dia memasuki jenjang pendidikan di SMA, aku akan lebih terbuka sama dia, dan bahkan anak-anak zaman sekarang kan banyak juga yang orang tuanya nggak boleh pacaran gini. Aku sendiri bilang sama dia, kalau pas begitu dia kelas 1 SMA, itu aku bilang, kalau bisa jangan pacaran dulu sampai kamu selesai sekolah gitu. Terus dan itu juga alhamdulillah dia terapin gitu loh, dijalanin sama Jasmine. Pada saat dia masuk bangku kuliah baru dia pacaran. Cerita tuh sama mamanya pas pacaran, aku deket pas udah kuliah. Iya, dia cerita apapun dia cerita gitu loh. Terus pada saat dia udah mulai pacaran, aku dudukin sama pacarnya berdua. Aku cuma bilang, ya zaman sekarang kita kan nggak bisa bohong ya, banyak orang-orang yang berhubungan di luar nikah dan segala macam gitu. Aku bilang, coba kalau bisa itu dijaga. Aku bilang gitu, kalau bisa itu dijaga. Kenapa? Belajar dari pengalaman gitu ya, bahwa satu, aku cuma ngasih keterbukaannya, aku pantang untuk bilang tidak boleh sama anak gitu. Terus dia tanya, kenapa memang sekarang gini, kalau kamu berhubungan di luar nikah terus kamu hamil, kamu udah siap jadi orang tua? Aku bilang begitu. Yang kedua, dari sisi kesehatan juga dari sisi fisik, kamu nggak akan siap untuk hamil di usia muda. Aku bilang gitu. Terus kalau masalah aku dulu pemakai aku juga jelasin sama dia. Ini loh, kan waktu SMA dia dapat pendidikan juga tentang dapat himbauan itu kan, dia cerita. Dia tanya, Mima, dulu waktu kamu pakai yang mana aja sih yang kamu pakai? Gitu. Nanya, kaget nggak kamu? Enggak, aku nggak kaget gitu, karena memang hari ini aku ada himbauan ini loh di sekolah, dia cerita gitu. Oh ya, ini aku bilang ini efeknya apa aja? Ya karena memang aku punya pengalaman di situ, pengalaman tidak baik di situ, aku kasih tahu ini gini. Kalau bisa jangan. Itu, gitu. Jadi aku kasih tahu semua, ya alhamdulillah sampai sekarang Jasmine aman. Jadi deket banget ya sama Jasmine ya? Iya. Banyak teman-teman bilang waktu dia belum punya pacar udah kayak amplop sama perangkok lah kemana-mana. Nempel gitu ya. Tapi lucu, memang iya kemarin waktu ngajakin Novia syuting, dia bilang gini, sebentar ya aku mau nanya anakku dulu gitu. Terus aku mikir ini cute banget ya, dia mau nanya anaknya dulu gitu kan. Aku mikir, oh mungkin anak pertamanya, karena kan gue anak pertama juga ya, terhadap orang tua tuh memang kita kesannya lebih protektif. Memang mamahku juga kalau apa-apa nanya ke aku gitu. Ternyata tapi ada cerita lagi di balik itu bahwa kalian sedekat itu. Iya. Dari kecil anak ini berarti sudah menyaksikan dong gelombang-gelombang hidup Novia Ardana yang... Iya, hidup aku kan nggak selalu naik, nggak selalu mulus ya, ada dropnya juga. Dan pada saat drop itu juga aku alhamdulillah punya anak yang sangat support gitu loh. Jadi benar-benar susah seneng tuh kita sama-sama. Gitu. Aku sempet lah yang drop banget sampai aku bilang kamu tinggal sama bapak dulu ya karena ibu sekarang nggak punya apa-apa gitu loh. Paling ibu harus kos. Dan pada saat itu masih usia berapa ya? Anakku tuh masih SD kelas 6 kalau nggak salah, kelas 6 atau 5 SD. Terus waktu itu dia bilang karena aku harus jual rumah gitu ya. Dan terus dia bilang nggak apa-apa, kos aku tetap mau ikut ibu. Dan dia akhirnya masih tetap ikut aku, dan kadang-kadang pulang dari sekolah tiba-tiba dia bawa uang gitu loh. Oh, kamu dapat uang dari mana? Ini, aku kan punya casing handphone. Jadi pada saat itu umur kelas 6 SD aku punya casing handphone. Rupanya sama dia tuh dibikin kayak prakarya zaman sekarang, casing bekas tuh dia apa-apain terus dia jualin ke teman-teman sekolahnya. Di-stikerin, dia apa-apain jadi bagus. Ya, dia jualin ke teman-temannya. Dia pulang dia bawa uang. Gitu. Ini buat mama gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar susah ya kita udah sama-sama semuanya lah. Tapi gimana ya? Gimana kamu
belajar punya satu insting maternal, insting keibuan di saat dirimu sendiri tidak pernah mendapatkan itu gitu loh. Itu yang aku kepengen tahu. Pas menjelang akhir tahun gitu, kumpul lah teman-teman kan, kebetulan aku tinggal di jadi halamannya agak kebuka gitu, banyak motor, tiba-tiba masuklah nih expat nih masuk ke dalam bule ya, masuk ke dalam. Motornya disewain nggak? Oh, disangka Dikiranya kamu kita penyewa. rental. Padahal tuh teman-teman lagi pada datang. kumpul. Heeh. Terus teman-temanku bilang, udah sewain aja motor lo, kan lo ada mobil, sewain aja motornya gitu kan. Disewa langsung 15 hari. Akhirnya begitu disewa sama lanjut sama temennya, langsung tuh gue ke dealer deket situ, Ambil motor. ambil motor deh 2 lagi. Dikirim, dapatlah nama mau cadu, Mau cadu motor. cari duit.